Berat banget sih sebenarnya, kayak udahlah gitu, pengen udah cepat-cepat selesai, tapi gimana ketahan gitu. Hak gue diambil, kebebasan gue dalam menjalani hidup juga kayak di penjara aja gitu. 11-12 lah kalau di penjara. Mungkin lebih parah tapi gak bisa diceritain. Jadi belum jadi tapi udah sering nyakitin gitu. Kalau gue ya nangis aja di kamar. Dan akhirnya gue ya stuck di situ aja. Gue stucknya tuh dalam arti gue dilarang-larang punya teman. Jadi akhirnya gue nggak punya teman gitu deh. Nama gue Tania, dari konsentrasi pariwisata tahun 2020. Halo, nama gue Tori Aurelia Syakira, biasa dipanggil Tori, dari DKV angkatan 2020. Gue Firda Nur Fazri, biasa dipanggil Vivi, dari IBMS batch 8 angkatan 2018. Nama gue Irma Jeleni Fajrin dari Fakultas Ilmu Komunikasi konsentrasi PR tahun 2020. Oke, nama gue Sela Alvira, gue jurusan digital media. Hal apa sih yang paling banget lo anggap menyakitkan? Yang menurut lo paling menyakitkan untuk perempuan? Yang paling menyakitkan sih banyak ya, tapi kayak yang satu dibohongin, yang kedua dicuekin, yang ketiga dibanding-bandingin. Itu udah paling nyes banget, asli. Menurut gue paling nyakitin itu kalau udah mulai dibentak gitu sih. Dibentak dan mulai main tangan. Bohongan sih. Iya. Ya kalau untuk gue pribadi sih gue cuma nggak bisa toleransi kebohongan doang. Bagi gue itu yang menyakitkan kalau dibohongin. Kalau menurut gue hal yang paling menyakitkan itu ketika lo dibandingin sama perempuan lain. Walaupun lo hasilnya entah endingnya menang, kalah, tetap aja lo bukan satu-satunya. Menurut lo toxic relationship itu apa? Menurut gue toxic relationship itu hubungan yang dijalin udah nggak sehat gitu sih. Kenapa nggak sehat? Kenapa lo bisa bilang nggak sehat? Karena bisa dua-duanya tuh sama-sama ketekan, tapi masih pengen bertahan gitu. Nggak sehatnya ketika lo nggak bisa berkembang dalam hidup lo, kayak lo stuck di situ aja. Dari namanya aja udah toxic ya kan, pasti artinya racun. Kalau menurut gue tuh toxic relationship itu kayak yang hubungan yang berdampak buruk banget sih buat fisik sama mental lo. Bisa bikin orang depresi juga kan. Toxic relationship tuh kayak hubungan lo sama pasangan lo tuh terlalu banyak obsesi. Contoh obsesinya maksudnya? Iya, kayak lo punya gue, pokoknya lo punya gue, lo nggak boleh sama yang lain gitu. Kenapa seseorang bisa sampai terjebak ke dalam sebuah toxic relationship? Karena biasanya tuh orang tuh terlalu sayang banget, kayak ngasih sayang dan cintanya tuh terlalu penuh 100% banget gitu, bahkan 1000% mungkin. Karena terlanjur nyaman. Gimana tuh maksudnya terlanjur nyaman? Kan beda sih orang. Biasanya kalau orang mau PDKT kan baik-baik, manis-manis, terus udah terlanjur nyaman tuh sama mulut-mulut buaya. Manis di awal doang. Iya benar, terus karena udah terjebak, ya mau keluar udah nyaman, tapi nyakitin, jadi susah. Biasanya sih gimana ya, karena mungkin orang itu udah masuk ke zona nyamannya gitu kan. Kadang juga orang suka males nyari yang baru, kayak yang lebih banyak orang yang pasrah, kayak yang ya udahlah gimana lagi, mungkin dia juga bisa berubah gitu kan. Ya gitu. Jadi kayak udah terjebak di situasi yang lama. Iya, dia malas keluar dari zonanya itu. Lo sendiri pernah nggak terlibat dalam situasi yang toksik dalam sebuah hubungan? Pernah dan sedang sih. Sedang. Pernah. Kayak misalnya gimana ya, dia tuh mau jadi apa yang gue pengen gitu, tapi ya gue nggak mau gitu. Jadi kayak sama-sama udah nyakitin, tapi masih pengen bareng gitu, susah ngelepasnya. Sama di rantai. Iya gitu, kayak
kita berhubungan, tapi gue punya yang lain, dia punya yang lain, tapi kayak gitu deh. Nggak jelas. Asik nih. Iya, jadi kayak gue punya yang lain, dia punya yang lain. Tapi kita saling bilang kalau mau jalan sama yang lain-lain, saling bilang. Terus tapi kayak tetap aja marah. Gimana maksudnya? Marah tapi ya udah, gue kayak dendam-dendaman gitu loh, kayak kalau sama yang lain ya gue juga bisa lah sama yang lain gitu. Oh my god. Tapi tetap bareng-bareng. Tetap bareng-bareng. Kalau pacaran udah terlalu lama tuh gitu gak tahu, kayak mau sama siapapun pasti kembalinya ke itu lagi. Pernah sih 2 kali kayaknya. Kenapa tuh? Kayak deket nih, awalnya deket. Lama nih deket, tiba-tiba terus hilang. Ya kayak biasa pada umumnya aja sih, cuman mungkin lebih parah tapi gak bisa diceritain. Jadi belum jadi tapi udah sering nyakitin gitu. Pernah banget. Gimana tuh? Toksiknya gue ya itu nggak berkembang karena gue nyaman, gue nggak mau kehilangan kenyamanan itu, dan akhirnya gue ya stuck di situ aja. Gue stucknya tuh dalam arti gue dilarang-larang punya teman, jadi akhirnya gue nggak punya teman gitu deh. Ya, karena yang pertama gue masih bodoh banget kan dalam hal-hal kayak gitu. Yang kedua karena awalnya manis. Pas udah di tengah-tengah nih, pas udah kayak gue udah buat mikir banget buat ninggalin, baru kelihatan dia kayak gitu. Saat lo ada di hubungan yang toksik itu nih, Iya. dampak apa sih yang lo rasain di dalam kehidupan? Hak gue diambil, kebebasan gue dalam menjalani hidup juga kayak di penjara aja gitu, 11-12 lah sama di penjara. Kayak terikat gitu, Iya. kan, lepas. Ya itu tadi, nggak punya teman, nggak berkembang. Karena kan kalau teman itu menurut gue tuh buat sharing kan, sharing kehidupan lo, ketemu teman ini, ketemu itu, punya sharing. Kalau pas waktu gue di toxic itu gue nggak tahu apa-apa tuh tentang seputar teman-teman gue kenapa, kayak gitu. Kenapa dia ngelarang lo untuk punya teman? Karena cemburu mungkin. Dan waktu gue buat dia doang bolehnya. Even itu temen lo cewek? Iya. Jadi kayak suka seenaknya, sering stres, nangis mulu gitu, marah-marah nggak jelas. Beban banget sih menurut gue, karena kayak harus jadi apa yang dia mau gitu, padahal gue nggak mau gitu. Misalnya kayak dia pengen gue pakai baju A gitu, tapi sebenarnya gue nggak mau, padahal nggak bikin gue nyaman gitu. Terus yang lo rasain gimana? Kehidupan? Berat banget sih sebenarnya, kayak udahlah gitu, pengen udah cepat-cepat selesai, tapi gimana ketahan gitu. Pengen cepet-cepet selesai tapi sama-sama pengen. Iya, Bareng. karena masih sama-sama sayang. Sayang tuh emang kata-kata paling Paling ya. Boleh dong lu cerita apa yang lo lakuin ketika lo sadar nih kalau hubungan lo tuh udah gak baik, udah rusak gitu, udah gak sehat. Cari jalan keluarnya. Lo yang cari sendiri atau? Enggak, cerita ke teman terus minta saran. Terus tapi 1-2 teman terdekat gitu. Jadi bisa dipertimbangin kalau dikasih saran tuh baiknya yang mana gitu. Kalau gue sih waktu itu ya gue kayak latihan dulu sih tanpa dia. Kan gue kayak 24 jam sama dia mulu nih, setiap Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, pokoknya semuanya gue sama dia. Si bucin ya. Terus ya udah gue kurang-kurangin waktu jalan gue sama dia, waktu chatan, waktu video callan gitu-gitu gue kurang-kurangin. Terus ya udah latihan dulu. Yang penting gue udah sadar dulu nih kalau gue toxic gitu. Soalnya gue nggak bisa langsung kayak toxic putus, jatuhnya nanti balik lagi. Kalau gue ya, jadi gue latihan dulu. Kalau Latihan. latihan pun. Iya. Latihan tanpa dia. Iya, latihan tanpa dia dulu. Biasanya sih gue cuma tergantung sih, kalau bisa kadang main, cabut terus cari circle baru. Kalau enggak ya nangis aja di kamar. Kalau gue sih orang yang termasuk ke orang yang kayak yang gue sebut tadi, yang kalau misalnya udah masuk ke satu zona, gue males kan. Jadi kayak gue lebih pasrah aja orangnya, kayak kalau dia mau mutusin gue bagus, kalau nggak mau ya udah ikutin alurnya aja.
Jadi sampai sekarang lu kalau misalnya terjebak lagi dalam situasi yang toksik kayak gitu, lu bakal ngikutin alurnya aja? Nggak tahu sih kalau sekarang mah ya. Mungkin gue lebih pinter atau gimana. Ya semoga aja enggak. Tapi udah terlepas nih dari tanggung. Udah. Kalau misalnya nih di lingkungan sekitar lu atau misalnya keluarga atau teman terdekat lu juga sama terlibat dalam situasi yang toksik juga. Apa yang lu lakuin sebagai kerabat dekat? Pasti gue liatin dulu ya, maksudnya pasangannya emang beneran toksik gitu atau enggak, kayak gue wanti-wanti dulu. Berarti kalau misalkan emang dia nggak baik, udah gue kasih tahu gitu, dia udah nggak bener nih buat lo gitu, udah nggak baik gitu. Udah coba aja pelan-pelan tinggalin gitu. Gue pernah sih teman gue toksik dan gue nyimpulin kalau dia tuh cuma butuh dikasih tahu setiap hari gitu, nggak setiap hari sih, maksudnya setiap saat harus dia kasih tahu. Gabarin gitu. Iya, maksudnya kayak disadarin kayak lo tuh hubungnya toksik kayak gini-gini, dan kedua harus ditemenin terus sih, harus temenin, lo ajak kemana, kayak kan namanya kalau toksik kan kayak kebetulan temen gue bucin banget kan, nyatanya waktunya ya lo ajak pergi, ajak seneng, ajak ketawa sih gitu, biar dia nggak bosan aja, baru dia nyadar kalau itu dia toksik hubungan dia. Kalau orang kayak gitu tuh udah bego aja, jadi kayak ya cuma bisa dibilangin lu mau ngapain juga percuma, dibilangin juga pasti nggak bakal didengar, namanya juga udah bego, buta. Kalau gue sih lebih ngingetin ya, pasti sebagai teman, sebagai kerabat dekat, gue pasti ngingetin dong, kayak hidup lu tuh masih panjang gitu, kebebasan lu juga sebagai manusia tuh luas gitu, hidup lu bukan cuma tentang dia doang. Kasih saran untuk orang-orang yang juga lagi sama kayak lu untuk ngadepin toxic relationship ini, kasih saran ke mereka apa yang mereka harus lakuin. Lo pinter-pinter deh nyaman lo itu ke arah positif atau negatif, karena nyaman itu jebakan. Harus bisa keluar dari toxic relationship sih. Maksudnya jangan mau kejebak lama-lama di situ, karena gak baik buat diri sendiri. Buat lo semua yang lagi ada di keadaan toxic relationship, kalau lo masih kuat ya udah lanjut aja. Tapi kalau udah nggak kuat ya lepasin lah, jangan bego-bego banget. Emang lo mau hidup gitu-gitu aja kan, capek anjir. Banyak kok laki atau cewek lain di luar sana. Kalau saran gue sih ya, lebih sebelum mengambil keputusan tuh lebih dicari tahu dulu cerita di balik layar si dianya itu. Terus juga kalau misalnya udah terlanjur terjebak, ya gue doain cuma semoga cepet sadar aja lah. Kalau lu udah ngerasa hubungan lu tuh udah nggak sehat, mending pelan-pelan buat lu tinggalin gitu, karena nggak selamanya zona nyaman itu aman. Ya selamanya zona nyaman